Sama dengan kita mengukur kesetiaan seseorang. Ketika kita ada, dia suka sama kita. Kalau kita nggak ada, maka dia tetap suka nggak? Nah, itu hanya ujian aja. Sebenarnya nggak juga sih Mbak. Kalau nggak sholat juga banyak kok ujiannya. Banyak juga kita nggak sholat ini musibah malah lebih parah lagi. Itu kebetulan aja itu. Tetap aja sholat seperti biasa ya. Jangan kaitkan hidup dengan sholat. Karena apapun hidup ini sholat itu tetap wajib. Mau sholat kita kaya, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita ada ujian, mau kita nggak ada ujian, nggak ada hubungannya. Ya, yang namanya sholat itu tetap status hukumnya adalah wajib ya. Oke ya, Ustazah. Nah, semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ujian, tapi cuman sementara, termasuk tahajud ya. Nah, Ustazah semangat ya, siap ya. Kalau akikah bayi perempuan berapa ekor kambing? 1 cukup kalau perempuan ya. Ustazah, oke, mau nanya, kain ihram ada warna untuk orang meninggal? Masa iya kain ihram nggak ada warna harusnya? Cuman kain ihram bisa dipakai untuk orang meninggal ya. Nah, Sayyidatina Aisyah itu meninggalnya kain kafannya daripada ininya baginda Nabi ya, kain ihramnya baginda Nabi. Oke, sebentar ya. Ustazah, oke, teman-teman boleh tulis lagi ya. Ustazah, pinjaman KUR BRI untuk modal usaha nggak bisa, tetap itu riba. Saya selalu mau ngerjakan tahajud meski kadang terkantuk-kantuk. Masya Allah. Kalau ngantuk banget boleh kerjain tahajudnya deket-deket azan subuh ya. Deket-deket azan subuh dulu supaya tidurnya pulas dulu ya. Ustazah, kalau nyeribu hari orang meninggal, kalau lewat harinya nggak apa-apa ya. Ustazah, niat sholat sunat sebelum sholat maghrib boleh sholat qobliyah maghrib ya. Sengaja aku sholat sunat qobliyah maghrib 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, haramkah kalau tanam bulu mata? Benar. Kenapa kita boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa kita boleh pakai lipstik? Karena kita bisa dihapus. Kenapa boleh pakai soft lens? Karena bisa dicabut. Kenapa boleh pakai maskara? Karena bisa dicabut. Nah, kenapa tidak boleh pakai extension? Karena lama kembalinya ya. Oke, karena lama kembalinya ya. Atau misalnya kenapa kita nggak boleh tanam benang ya, tanam susu ya, kemudian sulam alis, sulam bibir karena lama kembalinya ya. Dia menjadi syubhat ya Mbak. Ustazah, bolehkah mandi taubat dalam sehari dilakukan berkali-kali? Maksimalkan sholat taubat aja daripada mandi taubat ya. Ustazah, kalau sholat witir 3 rakaat 2 kali salam, yang kedua apakah pakai iftitah? Ya, pokoknya setelah takbiratul ikhram disunahkan pakai iftitah. Misalnya nih sholat witir 3 rakaat 2 dan 1. Nanti yang satunya tetap disunahkan pakai iftitah. Karena setiap takbiratul ikhram disunahkan pakai iftitah. Ya, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Apa hukumnya tidak bayar iuran kas bulanan? Ya, berdosalah. Itu kan akad perjanjian ya. Ustazah, sholat sunnah taubat sekali disunahkan berapa kali? Sekali nggak masalah, cukup ya. Ustazah, kalau setiap sholat sering nguap, apa boleh nutup waktu sholat? Boleh. Menguap dalam sholat itu makruh. Kalau mau lebih baik ditahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menahan uapannya, ya sampai merah mukanya menahannya. Nah kalau kita terbuka merah juga sih mukanya, tapi beda ya. Jadi kalau menguap dalam sholat ditutup nggak apa-apa, tapi menguap itu makruh. Dalam fiqih Said Sabiq dijelaskan menguap dalam sholat itu makruh. Kalau teman-teman mau ya teman-teman bisa menahannya ya. Jam 4 lewat 20 menit masih bisa tahajud nggak? Tergantung azan subuhnya. Kalau azan subuhnya masih lama dari 4 lewat 20 masih bisa. Karena batas tahajud adalah azan subuh. Bersin tidak membatalkan sholat selagi bersinnya tidak mengeluarkan suara ya. Ustazah, bagaimana tata cara sujud syukur?
Sujud syukur itu sujud kalau kita semacam mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya kita lagi ngerjain hari-hari nih, terus ada orang yang dapat kabar ke kita, Nela, iya kamu itu juara loh, gitu kan. Maka kita langsung sujud aja, ya langsung sujud, baca doa sujud syukur. Subhanallah, baca zikir sujud syukur. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Oke, tapi kalau seandainya nih kita tidak susah nih sujud syukur di semua tempat, maka aku ingin sepakati kita semuanya, lakukanlah sujud syukur setiap habis sholat. Cocok ya? Pokoknya setiap habis sholat deh. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ya. Maka kemudian sujud setelah salam, baca zikir. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi sujud syukurnya itu dilakukan setiap sholat, tidak pakai salam, tidak apa-apa. Oke, Ustazah, sholat awabin dilakukan setelah ba'diyah maghrib, nggak masalah ya. Ustazah, saya nemu uang di depan rumah, udah ditanyain nggak ada yang ngaku, sedekahkan aja uangnya ya. Ustazah, sujud syukur harus wudhu dulu nggak? Enggak. Sujud syukur tidak dalam keadaan wudhu nggak apa-apa, bacanya 1 kali aja. Oke, alhamdulillah saya sehabis sholat selalu sujud syukur, mantap ya. Jadi begitu ya, pokoknya guys, kalau kita pengen lebih baik, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Maka caranya adalah setiap salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sujud. Oke, spontan ya, langsung sujud ya. Pakai niat dan takbiratul ihram ya enggak, sujud aja langsung. Setiap sholat bagus ya. Oke, Ustazah, kalau rebonding atas nama kemauan suami boleh enggak? Jangan. Rebonding itu syubhat, dia lama kembalinya seperti semula. Oh, tapi kan suami saya yang suruh Ustazah. Kalau suami yang suruh tetap la ta'ah indal ma'asi. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Tidak boleh taat dan patuh dalam sesuatu yang melanggar aturan Allah ya. Oke, Ustazah, boleh baca niat sujud syukurnya. Sujud syukur itu adalah, aku ulangi sujud syukur ya. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya nih kita dapat berita, Nel, iya, kamu naik jabatan loh, gitu kan. Langsung aja sujud, cus, langsung sujud. Baca zikirnya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Itu aja, kayak bacaan sholat tasbih. Zikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah ya. Sujud syukur belum pernah aku lakukan, belum ngerti ya, enggak apa-apa. Kalau ada yang bisa ngetik, ketikan ya teman-teman ya. Atau teman-teman mau, iya, apapun kabar baiknya Mbak, apapun kabar baiknya ya. Oke, nah gitu ya, apapun kabar baiknya. Oke, tunggu setelah ini sujud sahwi. 1 kali cukup Mbak ya, 1 kali cukup. Atau teman-teman daripada pusing dan pusing, sujud syukur aja lah setiap habis sholat. Kan nikmat Allah udah banyak ya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud setelah sholat. Kayak gitu nggak apa-apa. Tunggu dulu guys, kursiku melorot lagi guys. Ya kan. Kursi udah ganti 4 kali tetap aja melorot ya guys. Aku orangnya kinestetik guys, jadi nggak bisa diem. Tunggu dulu ya. Nah sujud syukur guys ya kan. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud, cus, sujud ya, sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Teman-teman ada yang ngetik doa sujud syukur nggak? Coba diketikkan 1 guys, atau ke filter ya. Ya, untuk bantu teman-temannya ya, sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah.
Ustazah udah banyak. Oh berarti ke filter sama dia ini. Udahlah ini TikTok ini salah filter ini. Kok aku nggak nampak ya teman-teman ya? Oke, ya udahlah, nggak apa-apa. Oh, berarti dia nih salah filter ya. Kadang-kadang TikTok suka begitu ya, guys. Iya, nggak apa-apa ya. Pokoknya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha. Coba aku keluar dulu. Wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billah. Oke, dah. Nggak ada yang nampak ya ke filter itu, nggak apa-apa ya, kita maklumi TikTok pagi ini bikin kesalahan, nanti kita nah gitu ya, nah nggak apa-apa ya. Nah itu dia sujud syukur ya. Nah sekarang sujud sawi lagi ya. Nah itu kan sujud syukur tuh sujud aja, nggak perlu takbir, nggak perlu salam ya. Oke, nah kalau astagfirullahalazim dulu baru sujud syukur nggak masalah ya. Yuk sekarang kita lanjutkan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud kalau kita lupa rokaat. Misalnya nih kita demam dia ya. Misalnya nih kita melakukan yang namanya lupa rokaat. Ya, ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Bingung kita kan? Maka anggap aja 2 dulu. Sholat kayak biasa. Setelah salam kanan, salam kiri, maka teman-teman sebelum salam kanan dan salam kiri, setelah fil alamina innaka hamidum majid. Oke, sebelum salam kanan, salam kiri, teman-teman sujud. Allahu Akbar. Ya, baca doa sujud syukur. Itu dia. Subhana man la yanamu wa la yashu, ya kan? Allahu Akbar, duduk, kemudian sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian duduk, salam kanan, salam kiri ya. Oke, gitu dia ya. Sujud sahwi ya, maaf, sujud sahwi ya. Oke, sebentar. Betul sujud sahwi ya. Ustazah, oke aman ya. Oke, subhana man la yanamu wa la yasu ya. Ustazah, kalau kita tidak tahu bacaan sujud sahwi, dihafal ya. Nah kalau itu sujud syukur guys, subhanallah, ya 2 kali sujud 2 kali baca ya, 2 kali sujud 2 kali baca ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Sujud syukur berapa kali bacaannya? 1 kali cukup ya, 1 kali cukup ya sujud syukur ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Adakah tempat bersejarah di Mekah Madinah? Wallahu alam bisawab. Aku lupa saat umroh aku buat atau enggak. Tapi tempat bersejarah di Mekah Palestina Jordania ada ya. Ustazah, oke. Nah itu dia ya. Kalau dah itu sujud syukur. Sujud syukur itu kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Sujud aja langsung atau teman-teman boleh sujud setiap habis sholat. Kalau sujud sawi itu kalau sujud kalau lupa rokaat, ya kan? Sujud syukur ada salam? Enggak. Oke, aku ulang lagi ya teman-teman ya. Aku ulang lagi ya. Ini masih bingung nih kayaknya nih. Dari tadi muter-muter sujud syukur, sujud sawi. Kita ulang ya. Fokus ya, kita ulang ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ulang sujud syukur dan sujud sawi. Kasian nih, kasian ya. Jadi nanya lagi bulak-balik ya. Biar teman-teman gak bingung, aku ulang lagi. Teman-teman ambil nafas 2 tahun 3 malam 7 hari. Oke, masih bingung? Iya, ya masih bingung ya. Siap. Yang pertama sujud syukur dulu. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Oke, misalnya nih kita lagi jalan, kita lagi di mana, kita lagi di rumah. Lalu dapat nih, kabar baik, berita menyenangkan. Hei, kamu itu suami kamu naik jabatan loh. Langsung sujud tanpa takbir, sujud aja. Bacaan sujudnya bacaan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Cuman kan susah tuh sujud pada saat kita dalam kondisi tertentu. Maka kalau bisa teman-teman sujud syukurlah setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
langsung sujud, tidak takbir, tidak apa-apa. Bacaan sujud syukurnya sama, 1 kali baca cukup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. 1 kali cukup, aman ya. Nah yang kedua ada namanya sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud kalau kita lupa rakaat. Lagi kita sholat, kita ragu nih. Rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Kita anggap 2 aja dulu. Maka dia lebih baik karena lebih berlebih nanti daripada kurang. Oke? Lalu setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Nah sebelum salam nih. Nah ya. Sujud sahwi karena kita lupa rakaat ya kan, sujud sahwi Allahu Akbar, baca doa sujud sahwi itu dia. Subhana man la yanamu wa la yashu. Lalu kemudian Allahu Akbar. Duduk ini nggak usah baca apa-apa. Duduknya duduk iftiroshi, duduk kayak tahiyat awal. Lalu kemudian sujud lagi. Oke, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca. Nah kayak gitu aja. Kalau lupa rokaatnya ya, jadi dihafal ya teman-teman ya. Oke itu dia sujud syukur dan sujud sahwi. Apakah ada yang ragu sampai di sini? Kalau ada yang ragu boleh tanya lagi ya. Ustazah, mayit yang dikafani belum dimandikan dari rumah sakit dimandikan, apa harus diganti kain kafannya? Ya enggak lah, ya. Ustazah, kalau pas duduk seperti duduk antara 2 sujud benar. Sujud sahwi itu kan setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nah duduk ini duduk kayak Rabbil firli warhamni wajiburni kayak gitu guys. Lalu kemudian Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri ya. Udah paham ya? Nah itu kalau teman-teman lupa rakaat. Sujud syukur 1 kali cukup ya. Ustazah, dah. Kalau baca Al-Quran ada tanda sejadah, sujud tilawah hukumnya sunnah muakkad ya. Ustazah, doa sujud syukur apakah ada di VT? Banyak banget. Sujud syukur itu zikir aja mbak, zikir. Zikir itu subhanallah itu kan zikir itu. Walhamdulillah itu kan zikir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah. Itu zikir aja. Sujud syukur tuh zikir. Gampang ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Oke. Udah pada mandi belum nih? Ya. Ustazah, kalau puasa yaumul bid tapi masih ada puasa qadha, nggak ada problem ya. Setelah itu segera ganti puasanya ya. Sujud sahwi dibaca artinya aja nggak boleh ya, karena itu di dalam sholat ya. Ustazah, kalau habis sholat fardu apa boleh langsung sholat sebentar ya. Sebentar ya. Udah lewat dia mbak, udah lewat, bantu lagi ya. Ibadah yang tidak ada tuntunannya, kalau dibuat rutin maka dia menjadi bid'ah. Nggak rutin pun bid'ah kalau nggak ada tuntunan. Ustazah, iya aman ya. Suaranya kecil, aman ya. Kalau habis sholat fardu apa boleh langsung sholat sunat ba'diyah atau zikir atau berdoa? Kalau bagusnya habis sholat fardu itu zikir dulu baru doa, baru sholat ba'diyah. Karena ba'dal maktubah, doa setelah sholat fardu itu sangat mustajab ya. Zikir dulu baru doa. Ya, kita banyak berzikir lalu kemudian setelah itu kita berdoa. Kita puji Allah dulu baru kita berdoa ya. Ustazah, aman ya. Kalau hari ini puasa Daud ya, kan Sabtunya nggak boleh puasa. Mbak, puasa Daud itu kalau udah dimulai sebelumnya, nanti ketemu Jumat sendiri, Sabtu sendiri nggak apa-apa mbak. Yang nggak boleh itu adalah memulainya di
di hari Jumat dan di hari Sabtu ya. Ustazah, ya kalau bacaan sholat dibaca sampai mengeluarkan suara atau hanya seperti berbisik. Kalau wanita dia menjadi makmum atau laki-laki sekedar makmum maka berbisik saja sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Nah teman-teman tidak boleh untuk baca sholat itu tutup mata tutup bibir, jangan. Sholat itu buka mata, buka bibir ya. Karena menutup mata dan menutup bibir dalam sholat status hukumnya adalah makruh ya. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Oke, siap Mbak Nurita ya. Ustazah puasa Yaumul Bid Rabu besok ya. Besok adalah puasa Yaumul Bid Rabu, Kamis, Jumat ya, lirih. Rabu, Kamis, Jumat puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, oke. Bagaimana menghadapi ujian ekonomi bertubi-tubi? Mbak jangan lupa sedekah subuh walaupun cuma sedikit karena lagi susah. Jangan lupa duha dan sholawat. Dan yang paling penting adalah kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Selesihnya ditabung untuk membayar hutang-hutangnya. Semoga Allah mudahkan lunas dari hutang ya. Ustazah, jika kita sholat isya tertinggal 1 rakaat, terus kita tasyahud awalnya gimana? Kalau tertinggal 1 rakaat, ikuti imam saja. Nanti salam kanan salam kiri imam, Mbak tambah lagi 1 rakaat untuk tahiyat akhir di rakaat keempat ya. Doa lunas hutang gimana? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Oke, siap Mbak ya. Oke, gitu ya. Iya Mbak Nurita, Malaysia ya. Oke. Ustazah, ya bagaimana hukumnya wanita meninggal dikubur sedangkan di tubuhnya ada IUD? Nggak apa-apa, kalau dicabut itu akan menyakitinya ya. Ustazah, kok banyak orang nggak tahu dengan menafaskan la ilaha illallah aja ketika takjub? Oh, nggak boleh. Kalau takjub, kalau melapaskan sesuatu, la ilaha illallah. Harus sampai ujung. Tiada Tuhan selain Allah. Nggak boleh la ilah. Kalau la ilah, tiada Tuhan artinya. Ya. Nah ini doa lunas hutan ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya. Ustazah, di lingkungan saya banyak masjid saat azan, maka saya jawab azan yang mana? Cukup jawab 1 kali azan yang Mbak dengar. Setelah Mbak dengar azan, maka Mbak boleh melakukan sholat. Saat sholat terdengar azan-azan yang lain, boleh diam dan lanjutkan sholat ya. Kalau meninggal pakai pen ya nggak apa-apa, jangan dicabut. Pen secara hukum juga nggak masalah karena alasannya untuk kesehatan. Kalau meninggal nggak usah dicabut, kan secara hukum dia nggak berdosa juga kan. Ustazah, oke, kalau kita mau jadi imam tapi masih ada kode sholat nggak masalah, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, yang disematkan tuh doa apa? Doa lunas hutang ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu ya. Ustazah, oke, boleh apa betul kalau mau sholat qobliyah tempat berdirinya pindah tempat dari sholat fardu? Jadi begini, pernah ya teman-teman ngelihat orang sholat itu dia sholat qobliyahnya di sini, lalu sholat zuhurnya di sini, lalu ba'diyahnya dia pindah lagi, gitu ya. Dia pindah-pindah sholatnya. Apakah benar itu? Benar. Itu adalah bagian dari supaya kita menjadi saksi di yaumil akhir. Ya, supaya tempat sujud kita, kening kita menjadi saksi di yaumil akhir. Makanya sama dengan ke masjid. Ke masjid juga seperti itu. Usahakan ke masjid itu lain arah perginya, lain arah pulangnya. Tujuannya apa? Supaya langkah kita menjadi saksi. Ustazah, iya, oke. Ulang doa tadi yang mana? Doa yang mana? Ulang sujud sawi. Oke, aman ya.
Ustazah, puasa Yaumul Bid besok Rabu, Kamis dan Jumat. Niatnya puasa Yaumul Bid aja ya. Oke. Nah, ini dia doa lunas hutang ya. Aku ulang, teman kita nulis. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Itu doa lunas hutang, aku udah sematkan di atas ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya, cek juga video aku, kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau pakai gigi palsu meninggal, kalau giginya tanam gak usah dicopot. Secara hukum gigi palsu tidak melanggar hukum Islam. Karena alasan kesehatan ya. Ustazah, saya masih tetap niat puasa Daud sekarang. Lanjutkan Daudnya, gak usah mikirin Yaumul Bid ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau mau bayar hutang tapi mau bayar orangnya sudah meninggal. Yang pertama adalah cari ahli warisnya dulu. Karena cari ahli warisnya dulu. Yang kedua adalah kalau ahli warisnya sudah nggak ada, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah untuk membayar hutangku kepada almarhum si ini itu. Kayak gitulah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Apa ada sholat sunnah sebelum sholat fardu asar? Ada sunnah biasa, tapi tidak sunnah muakkad ya. Oke, Ustazah, gimana kita rumah nyewa di ruangan sempit gak bisa pindah? Pindahnya 1 jengkal aja, gak usah pindahnya sampai 7 kilometer. Ya guys, pindahnya 1 jengkal aja. Kalau mau lebih fadilahnya tempat sujudnya lebih banyak. Ya, sholat qobliyahnya di sini. Lalu sholat zuhurnya di sini. Tuh, lalu sholat qobliyahnya di sini. Supaya keningnya berpindah aja. Iya kan, gak usah pindah pula 7 tahun 7 malam berjalan kaki guys. Nah, sejengkal aja. Oke, kayak gitu ya. Nggak perlu sholat subuhnya di teras. Qobliyah subuhnya di dapur, nggak usah. Oke, 7 kilometer. Canda ya guys. Oke, Ustazah, oke. 20 tahun lalu utang 5.000, maka tahun ini tetap 5.000. Nah, kecuali hutangnya emas. Kalau hutang emas, bayar emas ya. Ustazah, oke. Sama-sama. Ustazah, oke, di rumah tetangga, jangan numpang sujud, jangan guys, ada-ada aja pun si kawan ini, numpanglah sujud rumah tetangga. Kenapa? Biar banyak saksi, jangan guys. Siapa yang nyuruh? Ustazah nih lama, meninggal kita guys. Ustazah, sebentar ya. Kalau sedekah puasa Daud, kalau udah puasa Daud, Mbak fokus ke puasa Daud aja ya. Puasa Daud itu adalah puasa yang udah sangat mantap ya di antara ekosistem puasa sunnah ya. Ustazah, oke, kalau meninggal nggak perlu copot gigi palsunya. Karena gigi palsu itu bukan termasuk hal yang dilarang oleh syariat, nggak masalah. Tapi kalau behel, yaitu copot, banyak ulama yang menyepakatinya ya. Ustazah, kalau nggak pindah tempat sah nggak sholatnya? Sah banget, nggak apa-apa. Itu kan cuman keutamaan, bukan kewajiban. Oke, Ustazah, oke, hukum jawab salam dari tamu ke tetangga yang kedengeran wajib. Jawab salam wajib, mengucapkan salam sunnah ya. Ustazah, qobliyahnya di rumah sendiri, nanti fardunya di rumahku juga boleh katanya. Lawak pula ya si kawan ini ya. Oke, Ustazah, boleh nggak di hari Yaumul Bid niatnya diganti kodo? Tidak masalah, tapi ingat satu niat aja, satu amal ya. Ustazah, di antara sujud sahwi ada bacaannya enggak, diem doang. Nah, misalnya nih, kalau teman-teman lupa rakaat nih, ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, anggap 2 aja dulu, ya kan? Lalu kemudian setelah itu sholat kayak biasa, setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar.
salam kanan, salam kiri ya. Pesan madunya nyampe cepat. Siap Mbak Dewi, mantap ya. Ustazah apa? Panggil-panggil pula ya. Ustazah kalau cebok sama Ustazah kalau doa cebok buang air besar, buang air kecil sama. Doanya itu juga. Apa doa cebok? Doa cebok. Selama ini berdoa banyak nggak cebok rupanya. Demi Allah aku udah 22 tahun kajian baru tahu loh. Cebok itu ada doanya ya. Jadi doanya adalah Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Ya Allah, oke. Oke, gitu ya. Ya Allah, ya Allah, sucikan hatiku dari perkara keji dan sucikan kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik ya. Oke, doa cebok ada yang ketik nggak atau ke filter lagi ya? Oke, Ustazah. Oke, ya sebentar. Puasa mutlak nggak ada ya. Sedekah subuh awalnya tiap hari 5.000 karena punya uang lebih. Setelah itu jadi 2.000, nggak masalah ya Mbak. Oke ya. Cara buang air kecil yang benar nggak ada. Buang aja lah, yang penting duduk. Aku pula praktek buang air kecil agak lain pun sih kawan. Yang penting baca doa ya. Doa cebok disematkan kayaknya ke filter. Biasanya teman-teman kita banyak yang nulis loh ya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Ada yang nulis gak guys? Ke filter lagi ya kayaknya ya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Ya yang nggak ada ke filter lagi dia berarti ya. Ustazah, oke, sebentar ya. TikTok suka gitu ya. Oke, coba mungkin Hasin Farji dari situ kali ya. Ustazah, boleh nggak qobliyah subuh tepat dikerjakan sedangkan waktu sudah jam 5.30? Tergantung ya Mbak. Jika masih ada waktu sholatnya, maka dia masih bisa dikerjakan ya. Tapi kalau waktu sholatnya udah habis, itu nggak boleh ya, nggak boleh lagi ya teman-teman ya. Sama dengan misalnya kita sholat azan zuhur jam 12.30. Lalu kemudian setelah itu kita baru sholatnya jam 1 gitu ya. Boleh qobliyah zuhur dulu, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur, nggak jadi masalah. Iya, tulis aja belum dihafal. Gimana ya caranya ya? Terfilter nih sama TikToknya. Takut dia sama doa-doa guys. Baru kali ini sih kayak gitu ya. Oke. Ustazah, kalau azan coba sujud sahwi guys. Sujud sahwi mau dia guys. Coba sujud sahwi catat ya. Ustazah, oke. BAK itu bukannya nggak boleh menghadap kiblat ya? Iya, BAK, BAB usahakan membelakangi kiblat ya. Kalau sujud sahwi dia mau nih teman-teman ya. Sujud sahwi dia bisa. Ya, tapi coba baca doanya ya. Oke, sujud sahwi dia mau tuh. Iya, kayak gitulah ya kan. Oke, terima kasih ya yang udah catat ya. Ustazah, pakai susu belum dikeluarkan orang yang meninggal tapi udah bertaubat. Nggak masalah. Jangan sampai melakukan sesuatu yang menyakiti jenazah ya. Ustazah, waktu yang diharamkan untuk sholat itu kapan? Ada 3 waktu yang diharamkan untuk sholat ya. Yang pertama adalah habis subuh menjelang syuruk. Itu haram sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Ya, yang kedua adalah sebelum zuhur. Orang Majusi menyembah matahari Tuhannya di atas kepala. Kemudian yang ketiga adalah orang habis asar menjelang maghrib. Nggak boleh. Kenapa? Orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Ya, 3 jadwal ini jadwal haram sholat. Ya, saja. Oke, baik. Ketika kita sholat azan, ketika lagi azan sholat di rumah, boleh nggak kita langsung sholat? Ya, karena kita lagi dalam kondisi di rumah, nggak boleh. Teman-teman jawab azan dulu, baru sholat ya. Karena jawab azan itu adalah kampanye mengingat Allah ya. Ustazah, saya pakai jilbab di rumah tapi nggak pakai daleman jilbab.
Sah nggak Ustazah? Mbak mau ngapain di rumah pakai jilbab? Kecuali Mbak mau sholat. Kalau Mbak di rumah, buka saja auratnya. Di luar baru ditutup ya. Oke, kecuali ada tamu datang ke rumah ya. Ustazah, kalau masuk sumar sendiri tapi nggak ada orang di dalam, salam aja. Nanti para malaikat yang akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk rumah, nanti dijawab oleh malaikat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, salam aja ya. Ustazah, oke. Jelaskan lagi jadwal haram sholat. Yang penting habis asar, habis subuh, sebelum azan zuhur. Udah gitu aja. Habis asar, habis subuh, sebelum azan zuhur. Halo. Habis asar, habis subuh, sebelum azan zuhur. Takut, malaikat takut ya. Oke, gitu ya. Oke. Deh, gitu ya. Ustazah, oke. Boleh, oke, ada bakat melawak? Enggak, apa pula aku melawak? Aku tuh pendiam, guys. Aku kalau lagi tidur tuh aku diam. Aku tuh orangnya introvert. Aku nggak pernah ngapa-ngapain kalau lagi tidur tuh apa kata orang aku nggak peduli, aku diem. Aku tuh orangnya cuek kalau lagi tidur, slow ya. Ustazah, habis subuh batasnya jam berapa? 1,5 jam lah dari azan subuh ya. Ustazah, oke, apa benar kalau kita lupa rakaat sujud sahwi? Betul sekali ya. Kalau diulang lagi ya nggak apa-apa ya. Ustazah, oke. Kalau azan masjid samar-samar tidak terdengar, sampai azan itu selesai dulu, jawab aja walaupun samar-samar lalu kita sholat ya. Ustazah, oke, semua juga cuek lagi tidur. Oh sama ya kita ya berarti ya. Aku tuh kalau tidur tuh cuek banget aku. Ya aman. Nah, oke ya. Ustazah, iya. Kalau ngantuk wudhu batal. Oh, wudhu batal. Oh, enggak. Ngantuk tidak membatalkan wudhu. Ya, kalau gini-gini doang tidak batal. Yang batal itu adalah kalau kita tidur lelap. Itu baru batal ya. Ustazah, oke, kalau hari Jumat sholat zuhurnya adalah setelah azan kedua. Setelah azan kedua saat orang mau sholat Jumat. Nggak perlu tunggu suaminya pulang dulu, nggak perlu. Takut-takutnya dia mampir ngopi nggak pulang-pulang dia ya. Ustazah, kalau sholat sunat mutlak dilaksanakan setiap hari bisa ya. Ustazah, oke, misalnya sholat duha, lihat waktu zuhur masih 15 menit lagi, nggak boleh ya, 1 jam lah sebelum azan zuhur. Takutnya kalau udah 15 menit sebelum azan zuhur, itu matahari udah tepat di atas kepala. Kalau matahari tepat di atas kepala, kita nggak bisa lagi sholat ya, itu jadwal haram sholat ya. Kalau sholat zuhur dan asar imamnya tidak bisa bersuara ya. Oke, Ustazah, oke, ngopi dulu dia, nggak pulang-pulang dia. Pulang dulu, aku mau sholat. Kenapa? Kata Ustazah Nela, kalau mau sholat tunggu orang pulang Jumatan dulu bang. Nah, keliru nanti ya. Oke, Ustazah, oke, saya mau pesan madu Vertigo, sudah nggak kambuh, mau pesan lagi boleh. Sebentar lagi madu akasia ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dibelanjain buat keluarga boleh nggak? Boleh, tetapi jangan ke keluarga terus. Karena semakin kita banyak kali bersedekah untuk banyak orang, maka semakin berkah rezeki kita. Semakin sedekah itu disebar, maka semakin berkah rezeki kita ya. Oke, Ustazah, oke. Bacaan apa kalau mendengar azan? Ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jawabannya sama. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika muazzinnya bilang hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika azan subuh, biasanya muazzinnya akan bilang as-sholatu khairum minan naum, maka kita jawabnya shadaqata wa barorta. Shadaqata wa barorta. Lalu kemudian ketika imamnya baca Allahu Akbar dan la ilaha illallah, kita jawab Allahu Akbar la ilaha illallah.
Mahku sudah nggak kambuh lagi, Masya Allah. Nanti bisa beli lagi madunya untuk mahnya biar bisa puasa ya, untuk sakit mah ya. Oke, Ustazah oke sebentar ya. Bagusnya habis sholat isya, sholat sunnah apa? Ba'diyah isya dong, Ba'diyah isya ya. Habis sholat isya, teman-teman melakukan sholat sunnah Ba'diyah isya ya. Jam 11 masih bisa nggak sholat duha? Bisa, tapi udah agak genting sih. Bagusnya jam 10 lah ya. Oke. Ustazah, oke. Kenapa iman saya suka naik turun? Iman saya juga, iman teman-teman semua juga. Semua iman ini turun dia naik ya. Hal iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Itu memang tabiat iman. Ya. Nah, cuman masalahnya orang yang beriman, kalau imannya naik, dia kerjakan ibadah itu. Kalau imannya turun, dia paksakan ya. Jadi kalau bisa ya paksakan. Kalau imannya naik kerjakan, kalau imamnya turun paksakan. Besok puasa Yaumul Bid ya, Rabu, Kamis, Jumat ya. Sholat fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Dikerjakan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Madu diabetes ada, akasia namanya. Kalau diabetes, asam urat, asam lambung, hipertensi, kolesterol itu madunya akasia. Ya, itu madu yang aku minum. Tapi kalau teman-teman ada yang sakit tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran, saraf kejepit, ambeien, madunya rambutan. Nanti kalau beli 2, aku turunin harganya ya. Ustazah, oke, besok puasa apa? Besok puasa Yaumul Bid ya. Rabu, Kamis, Jumat. Puasa Yaumul Bid. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Oke, Ustazah, oke, kolesterolku juga sembuh tuh kan, Masya Allah ya. Nanti dibeli lagi madunya, Vertigo akasia. Orang udah banyak yang sembuh. Nanti dibeli, harganya nggak mahal, cuma 89.000 1 kilogram madu. Bizidna ilman warzukna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Ustazah, ntar diganti. Enggak lain Mbak Tini ya. Yang disuruh user dia boleh jawab guys. Oke gitu ya. Nah terus yuk kita mulai ya. Ustazah bersendawa dalam sholat batal nggak? Enggak. Selagi tidak mengeluarkan suara. Ustazah kalau tahajud habis Al-Fatihah baca ayat kursi bagus. Bagus mbak. Baca ayat kursi bagus. Karena ayat kursi itu juga bagian dari ayat Al-Quran. Jadi nggak masalah ya. Daripada supaya nggak ngantuk lah ya kan, kalau kayak teman-teman kita nih mbak yang lagi ngetik nih sholatnya pakai kulkul aja mbak, jadi boleh ganti ayat kursi sikit-sikit mbak, jangan ikut kawan-kawan nih mbak ya. Oke Ustazah siap Mbak Yuli ya. Bolehkah bulan Muharram puasa full 1 bulan? Full 1 bulan kalau niatnya dikembalikan kepada yang masyhur boleh. Niatnya kodo, niatnya Senin Kamis, niatnya Tasua Asyura, niatnya Yaumul Bid, niatnya adalah nazar, itu boleh. Tapi niatnya tidak puasa Muharram, sengaja aku puasa Muharram, nggak gitu ya. Diniatkan pada ibadah-ibadah yang masyhur ya. Oke, Ustazah, oke pakai rok nggak masalah, rok jeans nggak masalah, yang penting nggak ketat. Rok itu kan juga terhampar, nggak apa-apa, yang penting jangan ketat ya. Ustazah, oke, rok jeans tapi jangan ketat intinya ya. Aku ada rok jeans juga. Ustazah, oke, madu yang oke siap ya. Oke, hukum meninggal pakai gigi palsu. Gigi palsu itu secara hukum itu nggak masalah. Ya, maka ketika dia meninggal jangan disakiti mayat dengan cara mencabutnya ya. Oke, nggak apa-apa itu ya. Ustazah, oke sebentar. Oke, kalau bayar hutang puasa Ramadan tapi dilakukan di Senin dan Kamis, boleh. Niatnya kodo aja. Sengaja aku puasa kodo sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, kalau kita kodo, dapatkah niat puasa sunnah pahala puasa sunnah sekaligus? Tentu tidak. Karena begini, ada dalil innamal a'malu bin
binniyat wa likulli imri'in minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan kita hanya akan dapat apa yang kita niatkan saja. Jadi kalau niatnya kodo ya dapatnya kodo, kalau niatnya sunnah yang dapat pahalanya sunnah ya. Ustazah, aku doa 3 minggu, mana dia? Aku doa minta anak perempuan gak? Aku hamil 3 minggu, boleh gak? Boleh, gak masalah. Doa bebas. Ustazah, jikakah masih punya hutang sholat tapi tidak bisa sholat sunat taubat? Ndak betul. Lakukan sholat sunat taubat justru itu yang supaya menghapuskan dosa kita di masa lalu. Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid kapan? Besok. Puasa Yaumul Bid besok hari Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat niat puasa Yaumul Bid ya. Oke, niat puasa Yaumul Bid. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Besok Rabu, Kamis, Jumat. Pakai kaos panjang nggak masalah ya. Yang penting jangan pakai celana ya. Harus terhampar seperti rok atau gamis ya. Ustazah, doa meluluhkan hati anak. Allahumma layinli qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Allahumma layinli qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ustazah, gimana cara sholat sunat taubat yang benar? Kayak sholat subuh aja kok, ndak ada bedanya. Niatnya doang yang beda. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat qobliyah subuh. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, doa menenangkan hati dalam gelisah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Puasa kafarat tidak berurutan nggak boleh. Mbak kafarat apa nih? Ya, puasa kafarat harus berurutan. Misalnya Mbak kafarat lupa nazar. Maka Mbak puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Kalau nggak kafarat, kalau nggak kafarat, kalau kurang ya, kalau terputus ulang lagi. Banyak ustazah yang pakai celana, ilmu yang lainnya diikuti, ilmu tentang celananya ndak usah diikut. Karena secara qat'i dalalah, qat'i subut ya, dan penafsiran dari surat Al-Quran serta jumhur ulama tidak ada yang menyatakan satupun perempuan boleh pakai celana. Para istri dan anak Rasulullah tidak ada yang pakai celana. Para sahabiah tidak ada yang pakai celana ya. Jadi kalau ada ustazah yang pakai celana, ya udah teman-teman ikut ilmu yang lain yang banyak dari beliau, juga pasti banyak kebaikan dari beliau. Yang celananya aja yang gak usah ditiru. Yang lain tetap ikuti ceramah-ceramah mereka ya. Kalau ada kebaikan tetap ambil ya. Ustazah, doa untuk masuk sekolah pilihan ya. Teman-teman boleh doa masuk sekolah pilihan dengan melakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian Mbak usahakan untuk berdoa atau mendoakan siapapun ya. Ustazah, Yaumul Bid itu artinya apa? Mohon dijelaskan. Jadi begini Mbak, bahwa dalam 1 bulan ada namanya jadwal puasa bulanan. Namanya Yaumul Bid. Nah, Yaumul Bid nama puasanya, hari putih. Kapan itu? Di tanggal 13, 14, 15 Hijriyah setiap bulannya. Nah, untuk tanggal Masehinya teman-teman akan bingung karena berubah-ubah tanggal. Nanti Januari lain tanggalnya, Februari lain tanggalnya, Maret lain tanggalnya. Nah, untuk bulan Juli ini besok Mbak, Rabu, Kamis, Jumat 9, 10, 11 Juli. Nah, niatnya puasa Yaumul Bid. Nanti aku ingatkan ketika masuk puasa Yaumul Bid Agustus, September selagi usia kita panjang ya. Teman-teman klik aja foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku ingatkan terus ketika masuk puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, iya 2 sendok pagi 2 sendok malam ya Mbak Agus ya.
Oke, Ustazah, wanita kerja menjadi jasa sembelih ayam. Ya ndak apa-apa, kenapa emangnya? Ndak masalah ya. Justru jasa sembelih ayam itu kalau bisa orang Islam biar dia baca bismillah sebelum nyembelih ya. Ustazah, oke sebentar mau tanya kalau sholat taubat dekat Mekah boleh nggak? Boleh. Ustazah, jadi puasa yang Maulid itu bukan di bulan Muharram saja ya? Bukan. Bukan, setiap bulan itu Mbak. Ya, setiap bulan, 3 hari itu biasanya. Nanti tanggalnya bulan-bulan berikutnya aku ingatkan terus kok tiap bulan ya. Ustazah, saya mau tanya, kecuali Tasu'a dan Asyura kemarin baru ya Muharram aja Mbak ya. Ustazah, sebentar ya, Qobliyah zuhur ada loh, Qobliyah zuhur ada. Ya, Qobliyah zuhur itu 4 rakaat ya, boleh 2, boleh 4 ya. Nah, jadi sholat sunat qobliyah dan ba'diyah itu kan ada beberapa ya. Yang sunnah muakkad ya, yang sangat dianjurkan ya. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu dia. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Betul Mbak Riena Bunda ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh bacanya apa saja? Bebas aja. Ayat pendek bebas aja ya. Oke, apakah teman-teman ada yang catat sholat qobliyah dan ba'diyah ini? Kalau nggak ada berarti ke filter lagi ya. Oke, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, nah sementara sebelum maghrib, sebelum isya, dan sebelum asar itu sunnah biasa. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sunnah biasa. Ulangi, boleh ya. Aku ulang ya, ambil nafasnya 8 tahun. Oke, aku ulang nih ya. Nih aku sematkan ya. Aku sematkan ya, pelan-pelan ya. Sholat sunat yang hukumnya muakkad yang sangat dianjurkan ya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Catat di rumah ya. Tumak nina dulu diem. 4 rakaat sebelum zuhur. Tumak nina dulu diem. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Dah, itu dia. Sementara 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, itu hukumnya sunnah biasa. Oke? Nah. Oke, udah disimpan dalam otak ya. Siap ya. Nah, itu ya. Ini mantap lah subuh 4 Nah, ya. Mungkin kalau sampai semuanya terfilter lagi ya. Ustazah, oke. Qobliyah zuhur 4 rakaat 2 kali salam gimana? Bisa 2 rakaat aja. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan kiri sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, oke ya gitu ya. Saya suka nyimak live, oke, Masya Allah. Tapi nggak nanya, cuma ngikuti, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Ustazah, ada apa? Aku buat rokaat sebelum dan sesudah zuhur, boleh nggak masalah. Kalau nggak kau sholat qobliyah setelah maghrib terus ingin sholat ba'diyah isya ya boleh, nggak ada masalah. Iya, siap Mbak Kus ya. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, oke, niatnya apa kalau sunnah biasa? Sunnah qobliyah aja. Sengaja aku sholat sunat qobliyah sebelum asar, sholat sunat qobliyah 2 rakaat, qobliyah asar 2 rakaat karena Allah. Langsung zuhur 4 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur itu bisa dengan 2-2. Nah, dipotong, dibagi 2 bisa. Atau langsung 4 rakaat 1 kali salam juga bisa. Tapi kalau 4 rakaat 1 kali salam dia nggak pakai tahiyat awal, dia hanya tahiyat akhir aja. Ustazah, oke, qobliyah zuhur dilakukan 2 rakaat boleh nggak? Karena saya jualan nggak apa-apa, cukup kok. Ustazah, oke.
Kalau sholat sunnah waktu subuh, sholat sunnahnya apa? Sebelum subuh ya. Oke, sebelum subuh ya. Apa boleh puasa yaumul bid dibarengin puasa qada? Sebenarnya ada pendapat dari Abu Zakaria yang menyatakan boleh. Tapi itu juga dibantah oleh ulama lain Imam Asy-Syarqawi. Jadi saran aku tetap satu niat satu amal ya. Ustazah, sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur biasanya waktunya kurang. Karena setelah azan waktunya sedikit. Ya udah 2 rakaat cukup ya. Ustazah, oke. Sholat subuh lupa baca doa kunut. Apakah sah sholatnya? Kunut itu cuma sunnah menurut Imam Syafi'i. Dan tidak menurut Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman pakai kunut, alhamdulillah. Tidak pakai kunut juga nggak masalah. Sholatnya sah. Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat langsung bisa nggak? Bisa sih. Cuma dua-dua aja lah. Memang ada sholat sunnah yang bisa misalnya bisa sih langsung 4 rakaat bisa. Misalnya tahajud langsung 4 rakaat, duha langsung 4 rakaat, misalnya qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, sholat hajat langsung 4 rakaat bisa. Tapi caranya itu ya, contoh ya, siap Mbak Bulbul, sengaja aku sholat sunnah duha 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Caranya tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, iya kalau kita kerja di kebun terus sholat dengan menggunakan pakaian kotor. Kotor tapi nggak najis nggak apa-apa. Atau buka bajunya pakai mukena, cari mukena yang tidak transparan ya. Ustazah, apa bisa puasa yaumul bid 2 hari? Nggak apa-apa, tapi afdolnya 3 hari ya. Ustazah, ingin ibadah umroh tapi ongkosnya nabung dulu. Boleh nggak? Iya boleh lah. Umroh memang ditabung. Nggak ditabung gimana ceritanya? Iya, boleh lah. Umroh memang nabung guys. Iya, oke. Ya gitulah. Oke ya, Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat apakah sah? Boleh. Witir 1 rakaat cukup ya. Siap Mbak Yeyen, Mbak Erni ya. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, apakah sah sholatnya kalau kita pakai daster? Atau lebih afdol kita ganti baju dulu? Sebenarnya tidak, baju dengan daster sama. Yang penting dia tidak kena najis. Dan yang paling penting kalau memang pakai daster yang lengan pendek, mukenanya benar-benar harus tertutup. Ya, jadi tidak boleh transparan. Oke. Apa boleh umroh dengan uang pinjaman? Kalau dia pinjaman bank nggak usah. Ya, karena beramal itu benar niatnya, benar caranya. Niat kita benar untuk umroh, tapi kita dengan cara riba, amalnya nanti tertolak ya. Sama dengan niatnya bangun masjid, tapi dari hasil korupsi, amalnya tertolak ya. Kalau kita udah sholat sunat fajar, apa harus sholat sunat qobliyah subuh lagi? Fajar itu adalah qobliyah subuh, sama aja itu ya Mbak. Ustazah, oke, saya punya utang tapi ketika saya mau bayar orangnya hilang kontaknya. Pertama, cari ahli warisnya. Nah yang kedua, kalau ahli warisnya sudah tidak ada, Mbak boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si Fulan. Tahu-tahu si Fulan ini setelah 2 tahun hidup lagi dia guys. Yang tadi dia entah di mana alamnya hidup lagi dia. Apa kabar Westi? Aku mau nagih utangku lah karena hidung kamu gak nampak. Kata Ustazah Nela itu mesti ya disedekahkan. Aku udah sedekahkan. Aku gak mau, aku butuh uangnya. Maka kita tetap ganti ke dia. Yang kemarin dianggap sedekah ya. Oke, Ustazah saya pernah kirim pesan lewat TikTok yang mana? Ustazah bagaimana kalau Isya terus setelah itu witir. Tapi tidak tahajud. Ya bisa, ndak ada masalah Mbak. Ya habis Isya, ba'diyah Isya dulu lah. Oke. Habis Isya, ba'diyah Isya dulu. Lalu nggak boleh Mbak Rahma Fanina ya. Nggak boleh ya. Dibikin fitting nggak boleh ya teman-teman ya. Nanti akun kita dianggap reproduksi ya. Sehingga kita juga kena pelanggaran. Nggak usah ya. Aku ada kok untuk dakwah. Ya kalau status WhatsApp juga bisa ya. Tapi kalau di
feed TikTok nggak bisa ya. Oke, nah aku ngomong apa tadi aku lupa. Ustazah, oke, saya tidak lakukan sholat sunat qobliyah, oke, ba'diyah sebab saya fokus kodo. Kodo hanya kalau ingat saja ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau puasa kodo Ramadan yang lupa nggak bisa. Kalau lupa segera teman-teman sekedar bertaubat dan ke depan jangan ulang lagi. Kalau ingat ganti ya. Ustazah, oke. Sebentar dulu pelan-pelan. Oke. Kalau ada utang belum dibayar non muslim, orangnya keburu meninggal gimana? Mbak bisa tagih ke ahli warisnya, oke? Oke, nah Mbak Latifah untuk sekarang lagi di jalan ya parfumnya ya. Ustazah, boleh nggak saya niat menjual tanah untuk biaya umroh? Bagus ya. Ustazah mau puasa 3 hari Rabu, Kamis, Jumat. Tapi Jumatnya aku nggak bisa, nggak apa-apa. Rabu, Kamis nggak masalah. Apakah setelah qobliyah zuhur, zikir dulu apa langsung zuhur baru zikir? Bebas, kumpulkan dulu semua sholat baru zikir dan doa nggak apa-apa. Apalagi kalau teman-teman sering buang angin ya. Ustazah, sholat qobliyah maghrib boleh, tapi dia tidak sebentar ya. Qobliyah maghrib boleh, tapi dia tidak dia tidak sunnah muakkad ya. Dia sunnah biasa ya. Oke. Ustazah, iya. Apa beda hajat dengan istikharah? Beda. Sholat hajat itu adalah sholat di mana sholat hajat itu adalah sholat kalau kita punya hajat. Misalnya suami nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan suaminya. Ya, anak mau ujian, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan anaknya, gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau istikharah beda. Istikharah tuh kalau sholat dalam keadaan ragu ya. Ustazah, oke. Gimana caranya melembutkan hati anak dan suami? Allahumma layyin li qalbahum. Doa. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ada yang bisa tuliskan doanya melunakkan hati suami dan anak? Kalau ada tolong bantu tulis, nanti aku sematin ya. Ustazah, saya habis subuh terus sholat sunat taubat nggak boleh. Nggak boleh ya. Habis subuh tidak ada ceritanya sholat. Habis asar tidak ada ceritanya sholat. Ya, habis subuh dan habis asar tidak ada ya. Ustazah, oke. Kalau sholat taubat waktunya kapan? Sholat taubat itu kapanpun bisa. Kapanpun bisa. Masih ingat? Ada 5 sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Sholat hajat bagusnya kapan? Nih aku jelasin. Sholat taubat, sholat hajat, sholat wudhu, sholat istikharah, sholat tahiyatul masjid. Ini bisa kapanpun. Kapanpun teman-teman. Ya, siang dan malam. Ustazah, kapan waktu sholat taubat? Terserah jam berapa. Kapan waktu sholat hajat? Terserah jam berapa. Sebelum duha boleh, setelah duha boleh ya. Ustazah, kapan waktu sholat istikharah? Kapanpun boleh. Kecuali habis asar dan habis subuh nggak boleh. Habis asar dan habis subuh nggak boleh. Oke. Ustazah, oke. Sebentar lah. Maksudnya apa Mbak Zia Hisma? Batas sholat asar jam berapa? Nah kalau jam kita nggak tahu karena kita beda daerah ya teman-teman ya. Jadi coba cari batas waktu sholat di masing-masing lokasi teman-teman semua ya. Oke. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid dari tanggal berapa? Puasa Yaumul Bid itu besok Mbak. Rabu, Kamis, Jumat. Besok ya. Rabu, Kamis, Jumat. Puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, saya oke. Apa benar waktu yang kita pakai malam tidak boleh dipakai sholat waktu subuh? Boleh selagi nggak kena najis. Cuman kan ada baiknya bangun, gosok gigi, siwak, mandi, ya kan? Ustazah, sedekah lubu lebih baik mana? Diberikan kepada ponakan
suami yang yatim, sama aja Mbak, sedekah subuh itu boleh ke siapapun, ya, ndak masalah, ke siapapun bebas ya. Ustazah, oke, siap Mbak Laksima Putri ya, atau kepada tetangga yang yatim, bebas, bebas, sedekah subuh itu bebas, gantian aja. Hari ini ke anak paman, hari depan tetangga yang yatim ya. Ustazah, iya, sholat fajar itu sebelum azan atau setelah azan. Fajar itu adalah qobliyah subuh ya. Sholat tahajud boleh nggak jam 4? Sholat tahajud dan witir boleh selagi belum azan subuh boleh. Misalnya azan subuh 4.30, teman-teman bangun jam 4 lewat 10 masih bisa sholat tahajud, masih bisa sholat witir ya. Ustazah, puasa yaumul bid diniatkan puasa qodho boleh nggak? Satu niat satu amal aja Mbak, karena yang satu wajib yang satu sunnah. Ada pendapat yang menyatakan boleh dipasang dua, tapi itu ikhtilaf, tetap itu perbedaan pendapat. Saran aku kalau kita masih kuat udah satu niat satu amal aja ya. Sedekah subuh dikasih ke anak yatim boleh, boleh ya. Ustazah, oke. Sholat istikharah bolehkah habis sholat subuh? Teman-teman, tidak ada sholat habis subuh. Habis subuh dan habis asar tidak boleh sholat ya. Kalau kita ngasih uang ke anak kita, apakah termasuk sedekah? Sedekah. Walaupun dia kewajiban, pahalanya kan pahala sedekah. Istri itu kewajiban suami. Tapi setiap suami ngasih istri dapat pahala sedekah. Lebih afdol mana? Perempuan sholat di rumah atau di masjid? Perempuan tidak wajib ke masjid dan juga tidak diharamkan ke masjid ya. Jadi ada dalil bahwa izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkan dia. Jadi perempuan gak apa-apa ke masjid. Yang penting dia tidak tabarruj, berdandan berlebihan ya, atau aneh-aneh, atau ada mantan pula 12 orang di situ. Nah, jadi perempuan boleh ke masjid ya. Ustazah, istikharah boleh dilakukan sebelum duha? Boleh Mbak, selain habis asar dan habis subuh. Pokoknya boleh melakukan sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, kapanpun boleh. Sebelum duha boleh, setelah duha boleh, dan seterusnya. Pakai kutek boleh nggak? Selagi kalau teman-teman sholat, mau wudhu dihapus boleh aja, tapi harus dihapus karena kalau nggak dihapus nggak bisa, nanti wudhunya tidak sah karena air tidak masuk ke kuku ya kan. Besok anak mau nikah, besok puasa yaumul bid, apa bisa mulainya Kamis? Bisa aja, oke. Tapi kurang afdolnya 13, 14, 15 ya. Ustazah, rumah dekat masjid tapi saya nggak ke masjid, dosa nggak? Ya enggak. Perempuan tidak wajib ke masjid jadi dia tidak berdosa kalau dia tidak ke masjid ya. Walaupun kuteknya henna, kalau henna inai itu. Ya, yang namanya kutek, beda apa kutek dengan inai. Kalau kutek itu ketika diaplikasikan dia bisa dikikis, dia menutupi kuku. Maka kalau pakai kutek boleh, di sini hijau, kuning, hitam, merah, jingga, ungu, kelabu, pink, oranye bisa. Ya, cuman kalau wudhu harus dihapus dia. Beda dengan inai atau pacar. Kalau inai itu dia masuk ke dalam kuku, dia tidak ada masalah dibawa sholat. Tidak akan bisa dikikis dia. Kalau kutek itu harus dihapus ketika sholat. Nggak kayak gitu Ustazah. Kan katanya ada kutek halal. Halal itu zatnya yang halal. Ini ada kutek nih, zatnya nih halal nih. Tidak pakai lemak babi, tidak pakai daging babi. Halal secara zat. Tapi ketika diaplikasikan ke kuku, nutupin kuku nggak? Kalau dia ngutupin kuku ya harus dihapus ketika mau berwudu atau pakai saat haid aja ya. Sampai aku beliin kakakku kutek halal. Saking aku keponya. Ya, dicobanya pakai di kuku bisa dikikis, oh bisa dikikis. Kalau bisa dikikis ya berarti dia tidak masuk ke dalam kuku. Hati-hati ya. Oh ada klaim dia masuk kok. Saranku tetap hati-hati ya. Ustazah, oke. Sama nggak kajian online dengan pahalanya dengan offline?
Pahala menuntut ilmunya sama. Hanya saja kalau dia offline dapat pahala silaturahmi. Saudara kita pinjam uang tapi tidak bayar, malah nomor HP ku diblokir. Kalau ketemu sama dia, ambil kepalanya, jemur. Canda ya teman-teman ya. Oke, ingatkan dia sampai 3 kali. Kalau dia tidak mau diingatkan, maka cara selanjutnya ada 2. Yang pertama Mbak boleh ikhlaskan, nanti Mbak dapat pahala. Yang kedua Mbak tidak usah ikhlaskan, tidak apa-apa. Nanti di akhirat dia akan ganti dengan amalnya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, kalau mewarnai rambut selain henna nggak boleh karena dia menutupi batang rambut ya. Merukyah rumah nggak ada masalah, boleh ya. Ustazah, rukyah diri sendiri, oke. Kalau teman-teman ada yang punya problem, suka mimpi buruk tengah malam, bayinya suka nangis, ya suka sakit, satu keluarga sakitnya terus-terusan, di jam-jam tertentu tengkuknya sakit, di jam-jam tertentu perutnya sakit, di jam-jam tertentu kepalanya sakit. Coba teman-teman rukyah. Rukyah diri sendiri ya. Ya, atau dengerin ayat rukyah. Tapi kalau teman-teman mau, ya teman-teman bisa rukyah diri sendiri. Caranya ambil wudhu, lalu pakai mukena, lalu bentang sejadah, sediakan air putih. Nah teman-teman baca ayat-ayat rukyah. Ayat rukyah itu kan banyak. Al-Fatihah yang gampang lah. Ayat kursi, ya kan. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ya. Kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 sampai 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286. Lalu hembus airnya, lalu diminum ya. Jangan dibawa ngaca airnya, minum ya. Ustazah, kalau kesal dalam hati nggak dosa, cuman merusak hati saja. Kesal itu kalau diungkapkan yang dosa. Keburukan yang masih di dalam hati belum jadi dosa ya. Tapi kebaikan yang masih di dalam hati tetap dapat pahala. Oke. Ustazah, oke. Oke, sebentar. Kacamatanya untuk baca ya enggak. Ini kacamata ion, anti radiasi, anti baper dan anti haters. Bukan kacamata baca, ini kacamata ion. Nah ini anti radiasi karena di depan handphone terus ya. Sehat selalu ya teman-teman ya. Nah ini ada ion-ionnya ini. Nah itulah ya. Yang terbaca harus dijawab ya. Bukan kacamata baca ya. Oke, Ustazah, saudara ngutang dan keadaannya sebentar ya. Dupa itu apa? Oke, kalau terlanjur dicat rambut coklat gimana? Apa harus potong rambut? Seandainya masih sampai akar jangan dibotakin. Tapi kalau cuma tinggal separuh lagi saran aku Mbak Gunting. Mbak Gunting segera hijrah karena ngecat rambut itu syubhat. Jangan ya. Ke depan kita perbaiki, yang lalu biar berlalu, kan karena tidak tahu, ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, oke, aman ya. Kenapa ya kalau anakku siang tidur malam gak bisa tidur? Ada 2 kemungkinan. Pertama memang karena kebiasaan. Yang kedua memang ada kemungkinan ya, saya nggak bilang itu ya, ada kemungkinan sihir. Maka sihir itu biasanya datang di saat malam, dia mimpi buruk, dia nangis-nangis. Mbak boleh bacain ayat-ayat rukyah di rumahnya. Apakah anak yang belum bisa bekerja dibolehkan sedekah subuh, sedangkan dia yatim? Bolehlah. Kalau dia mau sedekah subuh, semoga dengan sedekah itu lapang lanti rezekinya ya. Oke, aduh, gimana mengatasi hati yang galau, marah karena dagangan saya ditiru orang. Oke. Sebenarnya yang niru ini siapa? Teman ya. Sebenarnya yang namanya dagang itu ada plagiarisme, itu biasa. Tapi kalau yang meniru itu adalah teman, ada adab buat temannya. Bahwa dalam hadis arba'in dijelaskan dilarang menjual di atas dagangan orang lain. Tapi masalahnya teman kita nih nggak ngerti dia.
dia nggak belajar, dia nggak ngerti, sehingga apa yang laris di Mbak dia jual juga. Maka sikap kita apa? Sikap kita tawakal. Ya, tawakal, ikhlaskan, semakin kita ikhlas semakin Allah berikan rezeki kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah percaya bahwa rezeki nggak bakal ketukar. Yang ketiga, kalaupun dia lebih laris daripada kita, enggak apa-apa. Rezeki itu kan berganti. Kemudian yang keempat adalah yang mesti kita pahami, pelajari kekurangan dia dan menangkan kelebihan kita. Mungkin jualannya sama, tapi cara berjualannya berbeda. Kita lebih jujur, kita lebih amanah, ya kan? Kita lebih dipercaya, kita orang lebih senang belanja di kita, gitu kan? Kemudian yang terakhir, booster dengan rezeki jalur langit ya. Apa rezeki jalur langit? Yaitu pertama, jangan lupa sedekah subuh, jangan lupa sholawat, jangan lupa sholat duha, dan syukuri rezeki yang ada. Ingat, yang menggerakkan orang belanja bukan karena kehebatan kita, tapi Allah yang menggerakkan. Maka ambil perhatian Allah biar Allah gerakkan orang untuk belanja ke tempat kita. Tenang aja Mbak, karena kalau kita kerasa kerusuk makin susah nanti rezeki kita. Oke, apakah sedekah subuh dikasih di siang hari? Boleh, nggak harus subuh nyari manusia semuanya di rumah kalau subuh ya. Oke, kumpulkan dulu di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nanti Mbak Balu kasihnya siang-siang, usahakan hari Jumat ya. Jika asar menjelang maghrib baru bisa dah terbang ya. Baru bisa dilakukan baru sampai rumah jauh dari lokasi masjid. Kalau Mbak lagi di jalan, Mbak sholatnya di jalan aja. Ya, kalau Mbak lagi di jalan, Mbak sholatnya di jalan aja. Boleh sholat di mobil dong ya. Ustazah, oke, kalau kita punya perasaan, kalau kita nggak ada perasaan, tapi laki-laki tersebut memiliki perasaan lebih. Kalau kita nggak ada, ya udah abaikan. Kita lakukan aktivitas kita, yang kerja, ya masak, yang nyuci, nggak usah difikirkan. Mbak kan nggak ada rasa, nggak harus kok menerima ta'aruf dari orang lain, Mbak, ya. Gitu ya, Mbak Tini. Ustazah, oke, sebentar ya. Sedekah subuh transfer ke orang tua boleh. Sedekah subuh ditransfer ke orang tua boleh, nggak jadi masalah ya, transfer aja ya. Ustazah sambil minta doanya ya, tapi otomatis orang tua ngedoain kok itu. Oke, sedekah subuhnya ke masjid boleh, nggak masalah ya. Kasih ke masjid tiap pagi 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, itu rezeki jalur langit ya. Nah, itu rezeki jalur langit ya. Kalau mau lapang rezekinya jangan lupa sedekah walaupun sedikit ya. Sedekah subuh boleh dimasukkan ke kota infak masjid, boleh, nggak masalah ya. Ustazah, iya. Kalau wirid harian di saat kerja atau dalam perjalanan nggak masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke, Ustazah, tolong sematkan doa tadi, doa ruqyah boleh, nanti teman kita semoga sematkan ya. Ustazah mau nanya, puasa Daud misalnya Rabu puasa Daud, Kamis puasa Senin Kamis, lalu Jumat tidak puasa, ndak bisa. Puasa Daud itu mesti sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Ngapain Mbak pikirin puasa Senin Kamis kalau Mbak udah puasa Daud? Orang puasa Daud itu udah nomor 1 ya. Jadi kalau Mbak udah puasa Daud, Mbak Daud aja. Nggak puasa Senin Kamis nggak apa-apa. Nggak puasa Yaumul Bid nggak apa-apa. Ya, nggak usah lihat video tentang Yaumul Bid, nggak apa-apa. Oke? Ustazah, sedekah subuh masuk ke celengan boleh, nggak masalah ya. Oke? Ustazah, ke celengan nggak ada masalah ya. Ustazah, bagaimana bisa seperti Ustazah dan bisa dapat mantu seperti Ustazah? Beratnya lagi pertanyaan si kawan ini pun. Nanti aku tanya emakku ya guys. Agak susah juga nih kenapa. Aku doakan semoga teman-teman lebih baik dibanding aku. Lebih dapat menantu yang lebih hebat, lebih santun, lebih berakhlak, lebih beradab, lebih pinter insya Allah. Oke, bisa aku jawabnya kan guys. Aku gitu loh. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, Ustazah, niat puasa Yaumul Bid, oke, besok puasa Yaumul Bid ya. Niatnya adalah sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Semoga
banyak sih yang bilang kayak jemaahku pengen lah punya anak kayak ustazah, pengen. Aku doakan semoga generasi yang akan datang lebih baik dibanding aku insya Allah ya. Nah jadi besok kan puasa Yaumul Bid gitu ya. Nah niatnya gini, sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah gitu ya. Ustazah, kalau kita mau sedekah atas nama almarhum, oke, boleh nggak? Boleh nggak masalah. Ya Allah, saya sedekah atas nama almarhum Fulan bin Fulan. Udah gitu aja. Atau mbak yang sedekah bisa juga. Ya Allah, saya sedekah dengan sedekah ini ya. Lapanglah kuburan bapak saya, ringanlah malaikat menyiksanya, lapang kuburannya, terang menderang kuburannya, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau baca Al-Quran tanpa hijab, Mufti besar Mekah, Arab Saudi menyatakan boleh, Mesir boleh, tapi jaga adab lah, tutup aurat. Ustazah, oke, habis baca Al-Fatihah, boleh nggak baca doa sapu jagat? Boleh. Rabbana Atina itu adalah ayat Al-Quran. Jadi dalam sholat teman-teman walad dolin gitu kan. Lalu kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Langsung teman-teman ruku, bisa nggak masalah ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dikumpulin terus bebas ngasihnya, bebas. Nah jadi sedekah subuh itu konsepnya guys, mafhum mukhalafahnya adalah kita itu sedekah di waktu subuh, malaikat turun di waktu subuh dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Nah kayak gitu. Nah tutorialnya gimana? Ada dua cara. Pertama teman-teman boleh kumpulkan di rumah ya. Siap Mbak Mama Bubuy. Kumpulkan di rumah dulu. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nah, sampailah dia penuh tuh pura-puranya. Atau siapa Store ya. Atau misalnya dia udah penuh atau dia separuh. Nanti teman-teman serahkan tuh ke yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak? Bebas. Kasih makan kucing boleh. Kasih anak boleh gitu ya, kasih tetangga boleh, traktir makan teman boleh, kasih uang pesta boleh, untuk hajatan teman boleh, beliin mukena kasih anak yatim boleh, bebas aja. Ke non muslim pun boleh, yang namanya sedekah bebas ya. Nah atau kalau teman-teman tim yang ke masjid boleh ke masjid dan menyerahkannya di masjid, tidak masalah ya. Subuh traktir makan teman, sedekah subuh traktir makan teman, kita ikut makan nggak apa-apa. Yang nggak boleh kita makan tuh uang zakat. Kalau uang sedekah kita boleh makan. Iya Mbak Kiara ya, jazakumullah ya. Berarti nggak harus saudara terdekat ya, tidak ya, aman aja. Sedekah subuh boleh nggak cuma niat untuk yang dituju boleh ya? Boleh, cuman sedekah itu kalau bisa baca doa kan pendek aja. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Sekali aja baca. Ya, enggak usah 70 kali pula. Lama kali pula ngasih orang nanti. Kenapa kamu baca doa dulu? Jangan, kasih dalam hati, langsung kasih. Lama pula nanti orang tuh nunggu duitnya ya. Ustazah, iya. Oke, sebentar ya. Apa boleh bayar hutang pinjol diganti dengan sedekah karena kejadiannya udah 4 tahun? Oh, segala hutang yang nggak tahu di mana orangnya, nggak tahu kemana mau dibayar, ganti dengan sedekah. Benar sekali ya. Besok puasa apa Zah? Besok puasa Yaumul Bid ya. Besok puasa Yaumul Bid ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Siap-siap mandiin pasien, semoga kerjaannya lancar ya. Ustazah, boleh nggak baju yang nggak dipakai dijadikan kain lap? Tidak ada problem ya. Sedekah paling utama adalah sedekah ke orang tua atau ke anak yatim. Kalau seorang suami kepada istrinya, seorang istri kepada orang tuanya. Cuma kita kasih ke orang tua tentu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, misalnya kebutuhannya cuma 3 juta, kasih 3 juta itu pun udah berlebih karena dia misalnya udah tua. Kasih pula 10 juta enggak juga perlu banget sama dia, boleh selebihnya kasih ke anak yatim, itulah contohnya. Artinya gini, kasih ke orang tua
Nanti bulan depannya kalau ada sedekah subuh lagi kasih ke anak yatim. Oke. Karena gini, semakin banyak orang yang kita berikan, semakin besar kita mendebar manfaat, semakin berkah untuk kita. Kalau orang tua itu udah kewajiban, apalagi anak laki-laki ya. Kalau kita mau lapang rezekinya, orang tua harus senang dan kita bahagiakan ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh dikasihkan ke saudara kandung boleh Mbak? Boleh, nggak masalah. Ada saudara kandung kita yang susah atau kita sekedar traktir makan keluarga di hari Jumat, ya kan? Sedekah subuh hari ini untuk keluarga, ajak mereka makan atau belikan makanan, yuk makan yuk, itu bisa kok teman-teman. Sedekah, pokoknya untuk orang aja. Banyak lah ide-ide sedekah ya kan? Nah, Ustazah, kalau penghasilan kita 3 juta belum wajib zakat ya. Ustazah, kalau di rumah ada makhluk halus gimana tuh Bu? Takut orang dia aja halus, kita kasar, kenapa kita takut? Nah, jadi kayak gini ya, aku bercanda ya. Jadi yang namanya jin itu ada, setan itu ada, tapi hantu nggak ada. Ya, jadi kalau ada makhluk halus itu memang ada, namanya makhluk goib. Ya, gimana cara baca doanya, penangkalnya? Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Nah, itu dibaca ya. Ada yang bisa bantu catat enggak? Atau difilter lagi nih ya. A'udzu bikalimatillahi tam. Oh, ada ya. Alhamdulillah enggak terfilter ya, guys. Oke, sebentar. A'udzu mana dia ya? Udah lewat Mbak Tia, terbang di ani dia ya. A'udzu bikalimat salah. Ini guys, ini dihafal nih doa pelindung diri. Teman-teman yang banyak sekali dizolimi orang, kemudian dijahatin orang. Ya, ini terlindung dari kejahatan makhluk, kejahatan binatang buas, binatang berbisa, penipuan, hipnotis, jin, setan, semua lengkap ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Iya, madu, siap ya. Madu, madu. Oh ya, madu. Oke, Ustazah, iya. Oke, ada zikir, iya betul sekali, itu dihafal ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri